Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan bukanlah sekedar agama. Kalau kekristenan sekedar agama, maka kehadiran kita di rumah Tuhan hanya sebagai ritual saja. Tidak berbeda dengan agama-agama yang lain. Tetapi kekristenan adalah soal kebenaran. Yang percaya katakan amin. Kebenaran yang memerdekakan. Kita perlu imani bahwa kekristenan kita adalah soal kebenaran. Itulah sebabnya firman Tuhan adalah firman kebenaran yang akan menuntun kita. Supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran. Saudara siap belajar firman Tuhan pagi ini, amin ya. Bulan November, bulan ke-11. Nah bulan ke-11 biasanya orang-orang pada berpikir untuk tahun depan. Dan orang-orang mulai merencanakan tahun depan. Dan bulan November kita mengambil tema His Heart, Our Hands. Hatinya Tuhan dan tangannya kita. His Heart, Our Hands. Nah saudara, kalau tahun ini seperti buku, maka bulan-bulan ini adalah kesimpulannya. Kesimpulan dari apa yang kita alami sepanjang tahun ini. Apa yang menjadi kesimpulan saudara? Mungkin saudara, ya biasa-biasa saja pastor. Hidup saya seperti tahun kemarin biasa-biasa saja. Apakah buruk tahun ini atau baik tahun ini? Apakah susah tahun ini atau penuh dengan sukacita tahun ini? Senang saya tahun ini. Apakah tahun ini penuh dengan kekecewaan atau tahun ini penuh dengan ucapan syukur? Apakah tahun ini iman kita jadi lemah atau tahun ini iman kita jadi semakin kuat di dalam Tuhan? Tidak semua hal perlu kita ingat. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita ingat dan kita catat. Apa kesimpulanmu tahun ini? Kalau orang mau tutup buku, orang perlu tahu kesimpulan tahun ini. Nah saudara, mari lihat Wahyu pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Wahyu 21 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Yohanes pasal yang pertama ayat 12 berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ulangan pasal yang ke-11 dan ayat 11 dan ayat yang ke-12. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kita percaya firman Tuhan ini, maka apapun keadaan kita, apapun yang terjadi sepanjang tahun ini, mungkin sepanjang tahun ini kita hanya bisa bertahan saja pastor. Atau mungkin minimal kita tidak rugilah usaha kita. Atau ya rugi tapi sedikit, usaha kita masih bisa hidup, masih bisa jalan. Puji Tuhan. Apapun keadaanmu tahun ini yang engkau alami tahun ini, percayalah bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Yang percaya katakan amin. Dan Dia adalah Allah kita. Dan bahwa Tuhan telah menyediakan semua berkat bagi kita untuk kita nikmati.
apapun tahun ini, apapun keadaan tahun ini, Tuhan punya berkat khusus untuk kita. Buktinya kita masih hidup. Kalau kita masih hidup, kita masih percaya bahwa Tuhan masih punya berkat khusus untuk saya nikmati tahun depan. Saudara percaya ya? Kalau kita percaya bagian ini, makanya saya katakan kekristenan bukan soal agama. Bukan hanya berbicara agama, tetapi kekristenan adalah soal kebenaran. Dan kebenaran perlu kita percayai, perlu kita pegang. Kadang kebenaran dengan keadaan itu tidak sama, bertolak belakang. Tetapi kebenaran tetaplah kebenaran. Dia akan muncul seperti surya fajar pagi hari, firman Tuhan bilang. Dan kita perlu percaya bagian ini. Kalau kita percaya bagian ini, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? His heart, our hands. Saudara, hatinya Tuhan selalu ingin memulihkan kita umatnya. Yang setuju katakan amin. Itu hatinya Tuhan, selalu memulihkan umatnya, selalu memulihkan orang percaya, selalu memulihkan gerejanya. Kenapa perlu dipulihkan? Karena kita masih ada di fallen nature, alam yang jatuh. Sekeras apapun kita berusaha, kadang usaha kita tidak berhasil. Karena kita ada di fallen nature, alam yang sudah berdosa, sudah jatuh. Itulah sebabnya hati Tuhan selalu untuk memulihkan umatnya. Dan kita perlu ingat, kita perlu percayai ini, bahwa hati Tuhan untuk memulihkan umatnya. Kalau Tuhan punya kerinduan untuk memulihkan umatnya, kita perlu mempersiapkan tangan kita. Lihat tanganmu, persiapkan tanganmu. His heart, our hands. Yang perlu kita lakukan, adalah yang pertama, bersiap untuk melepaskan. Kadang untuk mendapatkan hal yang baru, berkat yang baru, sesuatu yang baru dari Tuhan, kita perlu melepaskan apa yang ada di tangan kita. Kita perlu melepaskan apa yang kita pegang. Walaupun kelihatannya itu baik. Saya bilang, baik ini pastor. Dan saya menikmatinya. Dan waktu saya memegangnya, saya merasa ya hidup saya baik-baik saja. Saya toh masih bisa makan. Saya toh masih bisa berbelanja. Saya toh masih bisa bersenang-senang. Lepaskan apa yang ada di tanganmu. Apa yang perlu kita lepaskan? 2 Timotius pasal yang kedua ayat 3, 4, 11 dan 12. 2 Timotius pasal 2 ayat 3, 4, 11 dan 12. Firman Tuhan berkata demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Filipi pasal yang kedua ayat 5-8 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa yang perlu kita lepaskan? Melepaskan hal-hal yang kita anggap besar, yang ada di dalam tangan kita, untuk menerima hal yang lebih besar,
yang Tuhan sudah persiapkan untuk dirimu? Apa yang engkau tahan bagi Tuhan? Apakah ada bagian yang Tuhan ingin engkau lepaskan saat ini? Waktumu, ego kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita untuk masa depan, keakuan kita, impian-impian besar kita, cita-citamu, atau mungkin tujuan kita, dan semuanya itu kita pikir, saya harus meraih semuanya ini, saya harus mendapatkan bagian ini. Tetapi impian kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Malah bagian ini menjauhkan kita dari Tuhan. Malah bagian ini mengikis iman kita kepada Tuhan. Malah bagian ini mulai menjauhkan kita dari persekutuan kita dengan Tuhan. Ada seorang anak kecil, remaja, yang berani melepaskan haknya, melepaskan impiannya, melepaskan cita-citanya, supaya dia bisa melayani Tuhan. Mungkin kelihatan sekarang dia bilang, ya rugi Jotarek kita ada kasih lepas itu. Dia punya impian, saya mau sekolah. Waktu dia cerita matanya berbinar-binar. Saudara tahu berbinar-binar? Dan keinginannya ini bukanlah hal yang salah, saudara. Bukan hal yang salah, itu baik. Dia ingin sekolah. Kak, kita mau sekolah di sini. Saya mau pindah. Tapi sekolah itu mau asrama. Saya bilang, ya kalau mau asrama berarti you harus cari seorang pemimpin connect group yang baru. Supaya connect groupmu ada pemimpinnya. Kalau you asrama berarti ya kamu tidak bisa lagi melayani Tuhan sebagai connect group leader. Kita nggak bilang jangan kejar impianmu itu. Tapi Tuhan berbicara lain di dalam hatinya. Dia memilih apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Anak kecil remaja, saudara. Dia melepaskan haknya, kuliah, sekolah, masuk SMU yang berkualitas. Masuk sekolah SMU yang punya asrama dan punya nama di Sulawesi Utara. Tapi kemudian dia bilang, ya sudah Jotarek, kalau sudah mau melayani, kita tidak jadi sekolah di situ. Kita mau sekolah jadi Ebenezer, Allah menyertai kita. Sekarang dia tetap melayani Tuhan. Kadang impian kita yang kelihatannya hebat, kelihatannya baik, tetapi kalau bagian itu menjauhkan Anda dari iman Anda, dari panggilan kita, dari pelayananmu, menjauhkan Anda dari hubungan yang intim dengan Tuhan, sebaiknya Anda lepaskan. Walaupun bagian itu mungkin kelihatannya lebih baik daripada yang Tuhan sediakan saat ini. Mungkin jabatan Anda, mungkin pekerjaanmu, promosi, atau mungkin impian yang sedang Anda kejar. Pernahkah Anda bertanya, Tuhan, apakah impian saya ini sesuai dengan impiannya Tuhan? Saya selalu suka kasih ilustrasi ini. Saudara, kursi ini diciptakan oleh pabrik sang pencipta untuk menjadi tempat kita duduk, ya. Tapi di kampung saya, omak saya menjadikan kursi itu tempat kompor. Berguna dia. Atau mungkin kita bisa menggunakannya untuk mengganti balon lampu yang sudah putus. Berguna. Baik. Tetapi jika kursi ini tidak pernah menjadi tempat orang untuk duduk dan menikmati kursi ini,
maka kursi itu tidak mencapai tujuan dia diciptakan. Apa yang menjadi tujuan Tuhan buat hidupmu? Kadang tujuan Tuhan untuk hidup kita itu tidak sama dengan impian kita. Dan kita perlu melepaskan itu. Bagian ini bukan bagian saya untuk you jangan kerja di sini, you jangan kerja di sini. Bukan, saudara. Tetapi firman Tuhan datang dan berbicara secara pribadi di dalam hati kita. Apakah impian saya sudah sesuai dengan impiannya Tuhan atau belum? Kalau belum, kita perlu melepaskan itu. Kalau mungkin pekerjaanmu menarik waktu yang terlalu banyak untuk engkau, sehingga engkau tidak punya waktu untuk keluargamu. Engkau tidak punya waktu untuk membangun kehidupanmu yang lebih baik. Engkau berusaha sekuat tenaga, tetapi engkau lupa panggilanmu untuk menyembah Tuhan. Di pagi hari engkau bangun dan memuliakan Tuhan. Karena kesibukan kita memaksa waktu-waktu yang harusnya bagi Tuhan kita ambil untuk mengejar impian kita. Saatnya kita melepaskan bagian itu. Tuhan mau kita hidup sesuai dengan rencananya Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Lepaskan apa yang perlu engkau lepaskan. Berikan itu sama Tuhan. Karena Tuhan punya sesuatu yang baru untuk diberikan ke dalam tangan kita. Yang kedua, saudara, bersiap menerima apa yang tangan kita bisa menjadi tempat atau alat dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tapi tanpa Anda menerima, Anda tidak bisa memberi. Karena firman Tuhan bilang, beri berdasarkan apa yang ada padamu. Jangan dengan paksaan. Ya, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah menyediakan sesuatu untuk Anda terima. Bersiap untuk menerima. Firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 berkata demikian. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Bersiaplah untuk menerima hujan awal dan hujan akhir. Apa yang dimaksud dengan hujan awal dan hujan akhir? Mari kita lihat, saya search dan saya pelajari hujan, apa arti hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal adalah hujan pertama musim hujan. Biasanya datang pertengahan Oktober hingga awal November. Nah, ini awal November ya. Pertengahan Oktober hingga awal November ini disebut hujan awal. Hujan awal ini tujuannya untuk melunakkan tanah dan memfasilitasi perkecambahan benih dan pertumbuhan tanaman. Ini fungsi hujan awal. Oktober akhir, pertengahan Oktober hingga awal November, hujan awal. Kemudian
hujan akhir. Hujan akhir datang sebelum panen. Jadi sebelum panen ada yang namanya hujan akhir. Dari awal Maret hingga bulan April. Hujan ini berkontribusi pada pematangan tanaman. Karena itu hujan sangat penting bagi kehidupan orang Israel dan dianggap sebagai karunia dari Allah. Hujan awal dan hujan akhir berbicara soal karunia dari Allah, penyertaan Allah. Dalam Yeremia 5 ayat 24 berkata, mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Di dalam Matius 5 ayat 45 Yesus berkata begini, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini yang dimaksud menurunkan hujan, itu berkaitan dengan hujan awal dan hujan akhir. Karena Yesus sedang berbicara kepada orang Israel. Hujan awal dan hujan akhir maknanya apa? Bagi orang Israel, hujan awal dan hujan akhir bukan soal menerima berkat jasmani. Bukan, saudara. Berkat jasmani itu pasti ada. Tetapi bagi orang Israel, hujan awal dan hujan akhir berbicara tentang janji pemulihan Tuhan. Hujan awal dan hujan akhir berbicara tentang janji pemulihan Tuhan. Mari kita lihat Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Yehezkiel 39 ayat 29. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 32 ayat 15 berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Hujan awal dan hujan akhir menunjukkan janji pemulihan dari Allah. Orang Israel mengerti bagian ini, bagian tentang janji pemulihan. Dan hatinya Tuhan selalu menunjukkan kerinduan kepada umatnya supaya umatnya dipulihkan. Itu kerinduan Tuhan, itu hatinya Tuhan. Tidak pernah Allah menginginkan supaya ketika jemaat Tuhan, ketika umat Tuhan itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan bilang ya biar Jo, memang dia so nature begitu dorang. Jadi biarkan saja dia di kubangan dosa. Tuhan tidak pernah punya hati demikian. Tetapi Allah selalu punya hati untuk memulihkan umatnya. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dari sakit mengalami kesembuhan, janji pemulihan terjadi. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Markus 6 ayat 34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Setelah itu anak janda ini sembuh, hidup kembali. Hujan awal, hujan akhir berkaitan dengan janji pemulihan Tuhan. Siapkah Anda untuk menerima janji pemulihan Tuhan? Tapi kita tidak akan pernah mengalami janji pemulihan Tuhan kalau kita tidak melepaskan terlebih dahulu.
Dan kemudian hati Tuhan akan terarah kepada kita. Dan tangan kita yang siap untuk menerima janjinya Tuhan. Apa yang kau mau saat ini Tuhan pulihkan? Ekonomimu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, hidupmu, imanmu, hubungan Anda dengan orang lain, hubungan Anda dengan Tuhan. Apa yang engkau mau Tuhan pulihkan? Yang Tuhan minta, Tuhan punya hati untuk memulihkan. Yang Tuhan minta tanganmu, tangan kita. Dan ingat saudara, ingat baik-baik saudara, bahwa tujuan Allah memulihkan adalah supaya kita bisa kembali menjadi milik kesayangannya. Itu selalu tujuan Allah, memulihkan supaya kita bisa menjadi milik kesayangannya dan kita kembali melayani Dia. Orang Israel dipulihkan supaya kembali menjadi milik kesayangan dan kembali melayani Tuhan. Maleakhi 3 ayat 17 sampai 18 berkata, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan. Semesta alam pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani Dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ingat saudara, Tuhan punya hati untuk memulihkan. Dan pemulihan Tuhan selalu Tuhan punya tujuan memulihkan untuk dua hal. Yaitu menjadikan kita milik kesayangannya dan kita melayani Dia. Melayani Tuhan bukan berbicara tentang berkhotbah saudara. Bukan sekedar berkhotbah. Ketika Anda melayani orang lain, Anda sedang melayani Tuhan. Ketika Anda sedang membantu orang lain yang berkekurangan, yang membutuhkan bantuan, Anda sedang melayani Tuhan. Ketika Anda sedang melepaskan apa yang menjadi hak Anda dan menyerahkan kepada orang yang membutuhkan, Anda sedang melayani Tuhan. Ada satu anak next gen, dia kirim email, ada email masuk ke saya dan saya baca. Email yang masuk berkata begini, pikirkanlah perkara-perkara sorgawi dan bukan perkara-perkara duniawi. Itu email yang masuk ke saya. Saya lihat ayatnya ya saudara ya. Ayatnya di dalam Kolose 2 ayatnya, Kolose 3 ayatnya yang kedua. Ini baru saya ingat nih, makanya nggak ada di sini. Firman Tuhan bilang begini, think about the things of heaven, not the things of earth. Pikirkan perkara-perkara surgawi dan bukan perkara-perkara duniawi. Kadang kita bekerja memikirkan perkara duniawi, penghidupan kita. Apakah itu tidak boleh? Itu harus dipikirkan. Tetapi ketika pikiran itu melebihi pikiran kita tentang surga, maka hal itu menjadi kekejian di mata Tuhan. Tidak benar di mata Tuhan. Iblis sedang mendistract pikiran kita supaya pikiran kita beralih dari pikiran surga kepada pikiran duniawi. Bukankah kita perlu makan? Benar. Makanya Alkitab bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Allah memberikan mana kepada orang Israel. Perlu makan, Tuhan tahu kita perlu makan. Ada orang salah tafsir, oh kita berpuasa, kan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara harus ingat, bagian itu adalah ada keluar ayatnya itu ketika Allah memulihkan bangsa Israel, dan manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Setelah itu Allah berfirman dan kemudian mana datang dan orang Israel makan mana. Bukan tidak makan saudara ya. Jangan salah tafsir. Yang pastor bilang manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara melawang Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam, kita 41 hari 41 malam. Minimal 1 hari lebih hebat. Jangan mencobai Tuhan ya. Maksudnya Tuhan katakan itu adalah
ketika kita memikirkan perkara duniawi lebih daripada pikiran kita tentang Tuhan, lebih daripada kepercayaan kita kepada Tuhan, maka hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan selalu memulihkan kita. Melayani bukan tugas beberapa orang, tetapi melayani adalah tugas semua gerejanya. Saya dan saudara punya tugas untuk melayani. Jika hidup saudara sudah dipulihkan, jika hidup kita dipulihkan, lihatlah orang lain di sekitar kita dan mulailah layani mereka. Tunjukkan belas kasihanmu kepada orang lain. Karena His heart, our hands. Hatinya Tuhan dan tangannya kita. Tuhan tidak mau tanpa kita. Dan tanpa Tuhan kita tidak bisa. Tuhan dan kita harus bekerja bersama-sama supaya nama Tuhan dimuliakan dan orang lain bisa mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini akan mengoreksi kita. Kebenaran selalu mengoreksi, selalu mengubahkan. Kebenaran selalu memberkati. Kebenaran selalu menuntun orang supaya melakukan perubahan. Pastor Jeffrey bilang, Pastor Jeffrey Rahmat berkata bahwa firman Tuhan itu tidak akan bisa mengubahkan orang. Tidak bisa berkuasa sampai firman itu mengubahkan orang. Sampai firman itu menjadi daging. Baru itu dibilang firman kebenaran yang mengubahkan. Saya berdoa firman Tuhan ini bukan hanya sekedar berita atau firman yang masuk ke telinga kita, tetapi firman Tuhan ini akan menjadi daging sehingga kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan ini supaya hidup kita terus dipulihkan. Mungkin ada tantangan, mungkin ada cobaan di depan, tapi percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada untuk kita, amin. Dan Tuhan punya berkat khusus untuk kita. Ketika Anda berani melepaskan, Tuhan berani menyediakan berkat pemulihan untukmu. Ketika Anda berani merelakan, Tuhan akan menyediakan yang lebih baik untuk hidup kita. Saudara siap ya? Kita siap untuk menerima hujan awal dan kita menerima hujan akhir.